Selamat pagi Bu Farmaeli. Pagi Bu Leni. Bisa minta bantuannya hari ini ya? Insya Allah bisa. Begini Bu Farmaeli, saya ada kasus. Ini kasusnya. Oke. Coba Bu Farmaeli cermati. Kira-kira kalau sudah membaca kasus itu, di akhir kalimat ada tanggapan atau sikap yang harus Ibu ambil. Kira-kira Ibu Farmaeli akan mengambil langkah seperti apa? Oke Bu Leni, setelah saya baca, insya Allah bisa saya jadi masukan. Yang pertama yang akan saya lakukan dengan kasus yang Bu Leni sampaikan ke saya adalah minimal menghubungi Pak Dodi. Yang pertama itu minimal menghubungi Pak Dodi untuk minimal sedikit klarifikasi, karena ada hubungannya apa yang akan saya tuliskan sebagai rekomendasi terhadap sekolah yang Pak Dodi tuju. Jujur, kalau saya akan menulis sesuai dengan sikap atau perilaku Pak Dodi selama bersekolah di sekolah kami pada waktu itu, sekolah manapun tidak akan menerima Pak Dodi sebagai guru. Apalagi kalau melihat dedikasi Pak Dodi luar biasa. Tetapi sebagai insan sesama manusia, kita mau berbagi dan mudah-mudahan mau merubah sikap Pak Dodi yang sudah lama. Dengan cara itu tadi Bu Leni, satu, minimal telepon dulu di mana, karena itu berat bagi saya untuk menuliskan. Kalau saya tuliskan apa adanya, sekolah manapun tidak akan terima. Tapi kalau saya akan tidak jujur, tidak sesuai, ya tidak sesuai dengan hati saya, karena memang saya berarti menuliskan, membuat rekomendasi yang tidak sesuai. Tapi sebagai manusia, saya akan bantu Pak Dodi dengan cara mudah-mudahan Pak Dodi berubah sikapnya. Ya, sikapnya berubah. Kenapa? Karena kalau misalnya saya panggil Pak Dodi, Pak Dodi, ini Bapak bagaimana kabarnya setelah keluar dari sekolah kita yang dulu, insya Allah Pak Dodi akan cerita. Dan sebagai manusia yang beriman, insya Allah dia juga menyadari kesalahannya. Saya yakin dia tidak akan yang seperti dulu. Nah, dari situ mungkin saya akan mengatakan, saya akan menulis ini, tetapi insya Allah dengan tulisan ini saya yakin tidak sesuai dengan apa yang pernah Pak Dodi lakukan. Tapi ada nilai plus di sini. Akan saya sampaikan itu ke Pak Dodi. Nilai plus. Apa itu nilai plusnya? Ketika saya berbohong dengan mengatakan sedikit baik perilakunya, insya Allah Pak Dodi akan mempertanggungjawabkan. Karena apa? Kedepannya Pak Dodi harus bertanggung jawab terhadap keluarganya setelah Pak Dodi tidak di sekolah kami. Mudah-mudahan itu bisa. Bu Farmaeli, artinya pada saat Bu Farmaeli memberikan rekomendasi tersebut, artinya rekomendasi itu seluruhnya baik atau sebagian saja yang diberi catatan-catatan baik gitu. Artinya kalau dalam persentase berbohongnya 70-30, berbohongnya istilahnya jujurnya, berbohongnya 70, jujurnya 30, atau sebaliknya? Karena itu sifatnya ingin memotivasi, mudah-mudahan Pak Dodi akan berubah dari komitmen yang saya panggil atau saya telepon itu, ya saya akan baik. Akan baik. Mencapai 100%? Tidak. Artinya ada hal-hal penting yang istilahnya tidak semuanya baik rekomendasi. Ada catatan baik yang bisa mendukung dia. Kemudian Bu Farmaeli, langkah yang Ibu Farmaeli tadi ambil, artinya mengapa sih sampai Ibu segitunya gitu loh memberikan rekomendasi dengan mengambil langkah berani berbohong ya Bu? Oke. Manusia itu ada dua sisi Bu. Ini ada dua sisi, baik dan buruk. Pada saat dia melakukan keburukan, mungkin dia tidak sadar, mungkin dia hilang. Ketika dia mendapat imbas dari ketidaksadaran atau hilafnya dia, antara lain dia keluar dari sekolah yang satu sekolah dengan saya. Kemudian dia tidak akan nggak
nggak introspeksi, insya Allah dia pasti introspeksi. Ini mungkin langkahku yang dulu. Maka dia berusaha untuk mencari sekolah yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Jelas. Dan dia ingat anak 3, istri tidak bekerja, sudah ada di kepala Pak Dodi itu. Dan saya yakin dia berusaha ke situ. Dan satu yang paling penting dari kelebihan Pak Dodi itu, dia bukan guru yang remeh, dia potensi, dia mampu, dia punya kemampuan lebih dari mungkin dari yang lain. Dan itu yang perlu dipertahankan. Jadi 50-50, 50 dia memang guru yang potensi, 50 dia sikapnya. Tapi itu pasti ada dasarnya. Ada alasan ya. Mengapa dia melakukan? Sampai melakukan. Oke. Bu Farmaeli, artinya keputusan yang Bu Farmaeli ambil dengan memberikan rekomendasi sedikit berbohong itu punya alasan yang kuat. Oh gitu. iya. Alasan yang kuat artinya mau menolong secara hubungan manusia dengan manusia, menolong Pak Dodi ini agar jangan sampai keluarnya dari sekolahan kemudian dia menjadi orang yang menyusahkan anak dan istrinya, begitu ya. Orang tidak berguna ini nanti jadinya kalau misalnya kita sampai saya tidak menolong, tidak memberikan rekomendasi, atau saya berkata jujur, itu waduh fatal ini, fatal dan sangat fatal. Ini anak negara ini yang 3 ini, generasi penerus. Kalau bapaknya cerdas, insya Allah 3 anaknya itu cerdas. Terima kasih Bu Farmaeli.